untuk Nautika. Untuk Nautika kami schedule-kan ini karena pandemi, ya mungkin di tanggal 20 ke atas atau akhir Juli. Sehingga diharapkan di awal Agustus sudah bisa keluar. Awal Agustus ya, jadi kemungkinan Agustus bisa Prala ya. Insya Allah bisa dipastikan seperti itu ya. Baik Pak, ya kita melihat objeknya bagaimana mensiasati agar seniornya bisa turun dengan baik, kemudian yang menggantikan bisa segera berangkat. Karena saat ini kalau kita turunkan terus belum ada pengganti, ada beberapa yang secara fungsi itu belum mengizinkan kadang untuk bisa turun karena belum ada pengganti. Tapi ada beberapa yang bisa turun. Jadi kami dengan hormat mohon kepada institusi untuk memberikan toleransi kepada taruna yang ketika nanti lapornya melewati akhir Juli atau awal Agustus untuk secara paralel masih bisa mendapatkan kuota. Jangan sampai dia tidak bisa ikut, akhirnya ikut di bulan Februari 2022 ya. Kasihan. Jadi kan kami mau menurunkan tapi penggantinya belum siap. Jadi harus sama-sama kita mengerti kesulitan masing-masing sehingga bisa dicari win-win solusinya. Oke, demikian poin saya sebelum saya mulai. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Kep Bambang. Saya setuju Kep tadi sempat Kep singgung mengenai edaran dari Sikom. Jadi sudah saya konsultasikan kebetulan beberapa teman saya ada di sana yang membuat konsep surat ini. Sebenarnya kita tidak mendesak teman-teman yang di industri untuk segera menurunkan, enggak ya. Ini tergantung dari kebutuhan dari industri. Pada kenyataannya sesuai standar SCCW memang 12 bulan. Jadi kalau memang perusahaan merasa bahwa ini karena akan ada pandemi, kemudian susah untuk menaik dan turunkan, kemudian dengan dasar itu diperbolehkan adanya yang 7 bulan itu. Tapi pada prinsipnya 12 bulan tadi yang memang sesuai standar yang di SCCW. Jadi pada prinsipnya kami setuju ini adalah untuk memenuhi kewajiban kami sebagai administrasi saja. Karena kebetulan ini kan online, jadi link untuk mendaftar sudah kami buka dari awal Juli sebenarnya. Tapi secara prosedur internal, kadet itu sendiri kan harus membawa fisik, kemudian di tes dan segala macam. Jadi untuk link pembukaannya, link pendaftarannya sudah kami buka di Juli, namun tetap secara prosedur akan kami kasih setelah nanti kadet akan turun melapor ke PIP Makassar. Demikian. Sebelumnya Kep izin sebelum Kep memulai ini saya mau menyapa dulu Pak Kaplat Administrasi Akademik sudah bergabung dengan kita Pak Subari. Silakan Pak Subari. Ada yang di izin. Kami perkenalkan Pak Aura Bas Ahmad Dayan dan Kep Bambang Purnomo dari PT Topas Maritim. Pak Kaplat. Ya baik, terima kasih. Cek suara 1, 2, 3 monitor ya. Oke. Monitor. Ya, baik. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya, mohon maaf semua dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Saya baru sempat bergabung. Saya hormati teman-teman dari Majelis Topas Merit. Saya lihat ada Kapten Bambang sama Pak Ahmad ya. Salam jumpa lagi Pak Bambang di tempat ya, Pak, seperti ketemu lagi ini dosen saya nih. Terima kasih Pak Bambang. Ini kemarin sebagai BAK di STP, sekarang BAK di Makassar Pak ya, sama aja lah kita. Pulang kampung ya. Sekalian pulang kampung kita Pak. Terima kasih Pak Bambang. Baik, dan Taruna yang saya banggakan, bagaimana Taruna sehat semuanya? Siap. Terima kasih serta teman-teman sekalian di jajaran BAK yang berbahagia.
Terima kasih atas kegiatan yang telah diagendakan ini, yang merupakan satu bagian tak terpisahkan dari proses pengembangan pendidikan dan menjalin hubungan silaturahim dengan industri yang sebagaimana yang menjadi kewajiban kita memfasilitasi adik-adik taruna dalam rangka proses kegiatan KBM-nya. Yang kedua, tentu saja kami ucapkan terima kasih atas nama pimpinan Pak Direktur memerintahkan saya untuk memfasilitasi kegiatan seperti ini yang diteruskan dengan teman-teman bagian akademis dan ketarunaan. Pada dasarnya, kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat dalam kondisi teknologi yang ada, mempermudah kita untuk saling menyapa dan bertemu di waktu yang tepat kapan saja. Sehingga sekali lagi terima kasih jajaran PT Topas Maritim atas kesempatan dan kesediaannya bertemu muka melalui jaringan ini kepada adik-adik taruna kita. Yang kedua, sangat besar harapan kami kepada dunia industri, khususnya PT Topas Maritim dan manajemennya, memberikan masukan-masukan kepada kami selaku penyelenggara pendidikan kepelautan yang ada di Pulau Makassar ini agar dapat meningkatkan mutu lulusan ke depan. Begitupun dengan adik taruna sekalian, pergunakan waktu ini sebaik mungkin untuk bertanya jawab atau mencari informasi sebanyak mungkin dan mencari informasi profil PT Topas Maritim ini yang kemungkinan akan menjadi salah satu tempat praktek Anda kemudian. Kemudian saya ingatkan kepada adik taruna sekalian, utamakan kesehatan, jaga prokes. Kemudian saya ingatkan kembali bahwa proses praktek kerja laut ini adalah PKL atau yang disebut dengan praktek laut adalah satu kegiatan perkuliahan yang tak terpisahkan dari kegiatan yang telah diagendakan, sehingga adik-adik sekalian ruang kuliah kalian itu yang kita pindahkan di ruang industri, sehingga kalian harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Begitupun dengan terkait dengan administrasi, bahwa kalian punya kesempatan yang sangat besar ke perusahaan mana saja, namun kalian berikan juga kriteria tertentu dan memberikan kesempatan yang sama. Namun dengan hal tersebut, ketika adik-adik taruna sudah mendapatkan kesempatan dan telah dinyatakan lulus, kami sangat berharap Anda bertanggung jawab penuh terhadap ketentuan dan prosedur yang ada di perusahaan tersebut. Artinya, jangan sampai ada hal-hal yang kita tidak inginkan bersama sehingga mencoreng nama baik Anda dan alma mater serta adik-adik Anda yang akan datang. Hal ini yang saya selalu pesankan, karena ketika 1-2 orang yang akan berbuat hal-hal yang tidak kepantasnya sebagai taruna praktek di program pelayaran, sangat mencoreng nama lembaga, bukan hanya Anda saja. Begitupun dengan program pelayaran, tentu saja kami ucapkan terima kasih banyak atas kontribusi Bapak memberikan kesempatan kepada adik-adik pendidikan, kalau bahasa saya menjadi tempat perkuliahan di armada Bapak sekalian, sehingga mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya untuk melanjutkan sampai di semester akhir. Kesimpulannya, sekali lagi terima kasih PT Topas Maritim dan manajemen, dan taruna sekalian tetap semangat dalam kondisi pandemi saat sekarang. Tidak akan pernah ada yang berubah ketika Anda tidak ingin berubah diri sendiri, dan kesempatan telah ada di depan Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kurniawan, lanjutkan. Terima kasih Pak Supardi selaku Pak Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan. Mohon izin Kak Bambang, waktunya tersita, tapi seperti tadi sudah dijelaskan highlight. Pada intinya kami berterima kasih dan support terkait keterkaitan industri untuk memajukan pendidikan pelayaran. Untuk mensingkat waktu, Kak Bambang ada materi yang mau disampaikan, silakan Kak. Ya, saya sudah di advice untuk bisa menampilkan. Bisa Kak. Silakan.
Baik, sambil menunggu tampilan PowerPoint saya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita sampai saat ini diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan belajar, dan kenikmatan untuk menikmati sebuah produksi atau kondisi yang mana kita diharuskan memahami tentang virtual system. Yang kedua, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi atau siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Selamat Pak. Selamat pagi menjelang siang Pak. Yang ketiga, atas nama manajemen PT Topaz Maritim yang menjadi bagian daripada perusahaan PT Buana Lintas Lautan, kami mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Direktur PIP Makassar, Bapak Sugarman, beserta seluruh manajemen, khususnya yang hadir pada hari ini, yaitu yang telah diwakili oleh bos kita Bapak Kurniawan, dan juga tadi telah menyampaikan beberapa sambutan dan pesan, yaitu Bapak Supardi Temu, yang mana Pak Supardi Temu ini adalah dosen saya. Jadi terima kasih telah memberikan motivasi, dan kita sangat bersyukur bisa saling memberi masukan dan motivasi. Mudah-mudahan kerjasama yang sudah kita bina antara PT Topaz Maritim dengan PIP Makassar dalam rangka ada program bisa terus ditingkatkan, bisa mencapai target dari kedua pihak yang diinginkan. Kami yakin dan percaya bahwa manajemen PIP Makassar, manajemen Topaz, dan tentunya ada Taruna, baik yang sekarang melaksanakan prala maupun yang akan melaksanakan prala, dan juga bagi senior-senior yang sudah menyelesaikan pendidikan dan kerja kembali, bisa selalu mempunyai kerjasama komunikasi yang baik, saling bertukar pikiran, sehingga gap yang terjadi di lapangan, baik di manajemen maupun di kapal, bisa diselesaikan dengan baik. Baik, kepada Taruna PIP Makassar dan peserta seminar pada hari ini, sebelum saya mulai presentasi saya buka dengan sebuah pantun dari Makassar. Degaga angin degaga kutu, oleh moi kosi mamene maraja. Sole ini sipa mangangannya nang mangkutu, papolei kan kesing nama kannya. Tiada hujan, tiada guntur, datang juga hujan deras. Tinggalkan sifat pemalas, pasti dapat kerjaan yang bagus dan baik. Ikuti protokol kesehatan, yaitu 6M, yang saling mengingatkan pesan Ibu. Kami berdoa buat diri sendiri dan kepada semua yang hadir di sini, terutama Taruna PIP Makassar, selalu diberikan kesehatan beserta keluarganya. Amin. Apakah slide saya sudah bisa dilihat di sana? Ya, bisa, Pak.
Bisa Pak. Ya, kita mulai dengan sebuah topik yaitu Aframak. Kenapa saya memilih topik ini? Karena sebagian besar kapal yang dioperasikan oleh PT PUL adalah bentuknya Aframak, yaitu sebuah kapal besar, oil tanker, trading worldwide, muatannya adalah crude oil, dengan panjang kurang lebih 200 meter, dengan lebar kurang lebih 40 meter, dengan draft kurang lebih 15-16 meter, dengan kargo yang dimuat kurang lebih 500.000 barel. Nah, ini adalah kedatangan kami tahun yang lalu, ya, yang kita masih bersyukur, alhamdulillah, pada bulan Maret tahun 2020 dalam kondisi belum dinyatakan pandemik, tapi sebenarnya sudah mulai pandemik waktu itu. Kita masih bisa hadir dengan saya sendiri, Kapten Bambang Purnomo, kemudian Mas Syahrul Sahab, dan Miss Laura. Yang mana hari ini kita untuk Pak Syahrul sebagai monitor tetap ikut dalam acara ini. Kemudian untuk sharing lead diwakilkan oleh Chief Engineer Ahmad Dayan, yang mana Pak Ahmad Dayan adalah sebagai si permanen staff kami. Jadi lama yang bekerja di laut, di kapal, Chief Engineer, kemudian kita rekrut menjadi si permanen staff atau PSS. Jadi tampak di sana yang berfoto dengan kami adalah ex kadet kami yang mungkin sudah lulus, juga yang mau direkrut di belakangnya, dan beberapa kadet itu sudah berada di tempat kami. Baik. Materi yang akan kami sampaikan ada 7 nanti ya. Kita mulai dengan tujuan kami. Tadi sudah kami sampaikan bahwa Aframak ini sangat disukai di industri maritim di dunia untuk mengangkut crude oil. Dan background daripada kami memilih ini, ya, perlu diketahui bahwa kita di Indonesia ini karena jumlah kapal Aframak juga terbatas, yang hanya dimiliki oleh Pertamina, PT PUL, kemudian PT Suci, PT Waruna. Jadi untuk kru yang bekerja di sana, terutama senior officer, itu juga terbatas. Jadi sangat terbatas. Nah, ini sudah kami sampaikan tadi, apa itu Aframak. Jadi Aframak itu diambil dari sebuah istilah yang namanya Average Freight Rate Assessment System. Jadi untuk distribusi minyak di seluruh dunia, terutama crude oil ini, ke freight-nya, ongkos tambatnya, baik ke negara satu, Average Freight Rate Assessment System. Nah, supaya pengapalan crude oil dari Timur Tengah ke Asia, atau dari Timur Tengah ke Eropa dan ke Amerika, atau sebaliknya dari Eropa ke sini bolak-balik, itu semuanya menganut sistem dengan freight yang sudah disetujui. Supaya kenapa ini disamakan untuk menjaga stabilitas dari volume minyak, distribusi minyak di seluruh dunia, dan juga untuk menjaga harga dari minyak tersebut. Baik. Nah, kita ketahui bahwa Aframak ini kapal besar, tentunya membutuhkan cost ya, yang sangat juga besar untuk merawatnya, untuk mengoperasikannya. Jadi kira-kira
rata-rata untuk mengoperasikan itu perlu kos paling murah itu 4.000 per day. Dan mungkin masih bisa lebih lagi ya, termasuk bahan bakar dan sebagainya. Baik. Nah, kita mengerti dulu tentang ukuran-ukuran kapal tanker. Ya, kita mengenal kapal tanker itu ada oil tanker, chemical tanker, gas tanker. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah untuk petroleum tanker class. Di sini dengan istilah yang sudah terkenal di dunia industri maritim tentang tanker, ada istilah SWMAC. CYMAC artinya ini bisa berlayar ke seluruh. Jadi tidak terkendala dengan perusahaan, dengan pelabuhan dan sebagainya. Karena ukurannya relatif lebih kecil. Tentunya dengan draft yang lebih kecil. Kemudian Panamax. Ya, ini adalah maksimum ukuran kapal tanker yang diizinkan memasuki terusan Panama. Tentunya kalau Apramak tidak bisa masuk ke sini. Ya. Jadi hanya Panamax untuk ukuran-ukuran tertentu. Dan Apramak itu sendiri. Ya. Kemudian Suezmax. Ya. Suezmax dengan draft 16 maksimum di terusan Suez sana dengan draftnya 16 meter. Itu bisa masuk. Mungkin kalau draftnya kurang bisa masuk, tapi untuk perusahaan untuk industri maritim itu sangat rugi karena tidak bisa mengangkut muatan yang banyak. Makanya kalau muatannya lebih dari itu, dia tidak akan melewati terusan Suez, tapi dia akan melingkar ke Australia, ke Afrika, lewat ke Afrika Selatan. Kemudian VLCC, ya, VLCC besar, tentunya dari VLCC ini tidak mungkin akan bisa masuk ke Suezmax atau ke Panamax, dan dia hanya bisa sandar di pelabuhan-pelabuhan tertentu. Indonesia ini yang bisa disandari VLCC itu hanya di SPM. Ya, tidak ada pelabuhan terminal di Indonesia yang bisa disandari oleh VLCC. Kalau Aframax, Suezmax, Panamax, semuanya masih bisa. VLCC hanya besar di single point mooring. Contohnya ada di Cilacap. Terus kemudian di Balongan, Cirebon. Kemudian di Tuban, di single point mooring Gagak Rimau. Kemudian di Kalbut, STS di Kalbut sama di Teluk Sumatera. Kemudian di Tanjung Jabung. Kemudian di Balikpapan. Kemudian di pantai utara Jawa seperti Arjuna, Sinta, Terminal. Kemudian juga di Natuna. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi kami berharap adik-adik Taruna mulai mengeres tentang tanker beserta ukurannya. Oke, saya ingatkan sekali lagi, tolong diperhatikan nanti dari Taruna yang interview tidak akan jauh-jauh dari apa yang kami sampaikan di paparan ini, baik yang tadi disebutkan oleh Mbak Laura, oleh Pak Ahmad Dayan dan oleh kami. Ya, tolong perhatikan, kalau perlu dicatat, nanti kami menginginkan akan ada banyak pertanyaan ya, dari Taruna untuk memahami lebih jauh lebih detail tentang Apramak tanker. Oke, baik. Nah, ini tadi yang sudah kami sampaikan beberapa jenis kapal yang dimiliki yang kita operasikan, yaitu oil tanker, chemical tanker, gas tanker, dan FSO. Ya, ini tipenya. Kemudian ini nama-nama kapalnya. Ya, FSO itu Floating Production Storage Oil. Jadi sebuah kapal terapung yang juga dioperasikan main engine-nya. Jadi main engine-nya propeller sebagai kunci. Tapi dia hanya bertugas atau berfungsi untuk menampung muatan sekaligus diolah. Ya, kita hanya punya satu, nama kapalnya Propeller. Kemudian FSO, Floating Storage Oil. Nama kapalnya Gandini dengan Hulu Papua. Ya, nah, kalau FSO Gandini ada di Sungai Pakne, dekat rumah sana, ada di Papua, ada di
dicatat di Oman sana, ya, di dekatnya Uni Emirat Arab, ya, dekat area di Somalia. Kemudian beberapa kapal yang lain, ya, ada kapal gas, ada kapal Abramak, dan ada kapal tanker dengan ukuran medium range, ya, sekitar 35 ribuan. Baik. Kemudian kita Bulu juga mengoperasikan kapal-kapal tipe Abramak, namun manajemennya masih manajemen asing. Nah, kita menggandeng ship manager third party, yaitu dari BSM, Prime, OSM, Visip, dan sebagainya. Itu ada 17 kapal. Ya, ada 17 kapal yang dioperasikan, dimiliki oleh PT Pul, tapi ship manajernya masih asing third party. Nah, di sana untuk junior officer, kemudian rating itu ada juga kadang dari Indonesia. Nah, tentunya mungkin cara perekrutannya dari masing-masing ship manager dari kami. Tapi khusus untuk senior officer, rekrutnya pasti akan melalui PT Pul. Nah, kami ada tim untuk men-screening daripada senior officer. Hal menarik yang perlu saya sampaikan terhadap Rina dan institusi bahwa sekali lagi ini kapal-kapal ini sebenarnya menjadi potensi buat kita untuk banyak belajar, sehingga apabila kita sudah siap itu kemungkinan bisa ditarik ke ship manager Indonesia dan dioperasikan. Ya, contohnya Bu Game ini ambil BSM dan kita Pertamina. Kemudian juga ini BSM, kurnya juga sudah Indonesia, hanya senior officer datang dari Rusia. Ini lainnya adalah di Rusia, Korea, Cina, dan yang lain-lain ini seluruh dunia, di worldwide. Ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, ada di Australia, ada di Asia, ada di Timur Tengah. Dan kita banyak belajar dari kapal-kapal ini. Ya, kami sampaikan bahwa saya memberikan motivasi kepada Taruna. Pertama, ketika kami melakukan briefing atau interview kepada kru yang ada di kapal-kapal ini, yang jelas satu, bahasa Inggrisnya bagus. Dia datang dari orang-orang Eropa Timur, bahkan ada yang dari Rusia, kemudian dari Filipina, dari India. Yang kedua, selain bahasa Inggrisnya bagus, kalau kita berbicara tentang international regulation, baik Marpol, Korek, ISM Code, SPS, SOLAS, itu mereka sangat-sangat detail, sangat-sangat mengerti, bukan hanya singkatannya tok, bukan hanya papernya tok, tapi sampai kontennya dia tahu. Nah, inilah perbedaan antara teman-teman kita orang Indonesia sama mereka. Jadi mindsetnya mari kita rubah. Jangan ketika ada tantangan, ada masalah, ada kendala kita baru buka hati. Kalau mereka, dia sudah bekerja berdasarkan planning, mempunyai action plan. Supaya action plan bagus, dia mempunyai standar referensi yang bagus. Kemudian juga memperhitungkan contingency plan-nya. Atau kalau bahasa di kamar mesin namanya progression plan. Kemudian dia evaluasi, direview. Apa best practice yang harus dikuasai. Sehingga ketika mendapatkan masalah di kapal, mereka sudah terbiasa dengan sebuah action plan option 1, option 2, option 3. Jadi karena di kapal itu yang tahu mengelolanya adalah orang kapal sendiri. Sedapat mungkin ketika ada masalah ya harus mampu mengatasi sendiri. Kalau tidak bisa baru minta pertolongan ke manajemen.
atau ke yang lain. Nah, ini perubahan atau perbedaan dari pengalaman kami ketika kami menginterview atau men-screening dan membriefing guru-guru mereka mendapatkan seperti ini, dan kewajiban dari kami untuk memberikan sharing kepada manajemen institusi dan juga kepada para taruna. Tetap semangat, ya, terutama bahasa Inggris. Dan berkali-kali kami sampaikan feedback kami di lapangan ketika kami nanti akan melakukan interview. Itu salah satu kelemahan dari kita adalah mentalitas kita ketika interview. Jadi kalau dalam kondisi tidak ada tekanan, para taruna itu secara rileks bisa menjawab sebuah pertanyaan. Tapi ketika ada tension, itulah grogi, kemudian hilang semua. Nah, yang ingin saya sampaikan, saya motivasikan, saya sarankan adalah masih punya banyak waktu, tolong sering disimulasikan. Anda latihan sendiri. Kalau nggak mau sama orang lain, latihan sama kaca. Berdiri depan kaca, ngomong sendiri. Nah, itu akan kami tangkap nanti ketika dalam interview. Kalau tidak pernah latihan, itu akan ketahuan. Bahkan pada simple question yang tadi saya sampaikan, itu tidak mampu menjawab. Kenapa? Karena bukan karena Anda tidak mampu atau tidak atau bodoh, bukan. Karena hanya kurang kebiasaan. Kemudian ini kami beri masukan buat Pak Supardi sama Pak Kurniawan bisa menjadi action plan berikutnya atau kemajuan daripada orang-orang. Baik. Terima kasih. Ya, selanjutnya dari jumlah aframak tanker yang ada di dunia itu tidak sampai 700. Ya. Jadi semakin kecil mungkin. Karena beberapa kapal baru ini lagi dipending karena bisnis. Tapi 700 ini kami pikir cukup banyak, dan kami punya tipe aframak di PT Polisi kurang lebih tadi ada sekitar 25 biji. Nah, ini menjadi ladang buat kita. Baik. Ya. Ini yang paling menarik yang akan kami sampaikan kepada adik-adik taruna, ya, mengenai ketika kita mau bekerja di kapal tanker, mau mengoperasikan kapal tanker, mau menghandle kargo kapal tanker, mau menggunakan peralatan-peralatan yang berhubungan dengan kapal tanker. Kemudian bagaimana memelihara lingkungan terhadap polusi yang berdampak yang dihasilkan oleh kapal. Kemudian apa yang berpengaruh terhadap atmosfer, yang berpengaruh terhadap tubuh manusia. Nah, ini semua akan kami sampaikan satu persatu ini dari 20 hazard related to tanker. Dan nanti ini akan banyak kami tanyakan pada saat interview. Yang pertama adalah flammability. Jadi mudah terbakar. Kargo di oil tanker pada umumnya dan juga kargo yang dibawa oleh chemical tanker maupun gas tanker itu mudah terbakar. Kenapa mudah terbakar? Karena mengandung gas hidrokarbon. Ingat ya, semua kargo oil, chemical maupun gas yang dibawa oleh kapal tanker, kenapa mudah terbakar? Karena mengandung gas hidrokarbon. Nah, ketika tidak ada gas hidrokarbon, kemudian di atmosfernya ada oksigen, ada O2, yang akan mengakibatkan kebakaran adalah pemantiknya, ignition source-nya. Ignition source sumber api ini dimulai dari ada orang merokok, ada orang ngelas, hot walk, ada petir, kemudian ada orang menggunakan lighter atau korek api,
ada orang menggunakan alat-alat elektronik, menggunakan personal device seperti mobile phone, pager, kamera, dan sebagainya. Nah, ini akan mengakibatkan segitiga api yang menjadikan kebakaran. Nah, harus diperhatikan dari flammability kargonya. Kemudian salah satu yang wajib diketahui atau dihindarkan adalah smoking. Ini hanya salah satu. Yang lain adalah tadi seperti tidak boleh hot pot, tidak boleh menggunakan peralatan yang menghasilkan elektrik atau api. Ya, itu dijawab di berikutnya, yaitu static electricity. Static electricity di cargo tank ini lebih detail lagi. Ini contohnya ya, ketika kita ada ALIDS, jadi volume muatan yang tersisa, kemudian diproduksi gas hidrokarbon. Ketika kita menggunakan sebuah alat yang namanya alat untuk mengukur kargo, namanya UTI, di situ ada baterai. Nah, di situ disebut dengan static elektrik, potensial memasukkan elektrostatik plus dan minus akan menjadi sumber pemantik terjadinya kebakaran. Makanya untuk kapal-kapal oil tanker ya, itu wajib diinstal inner gas system, yang mana kalau tadi kita lihat segitiga api, ada gas hidrokarbon, ada oksigen. Bagaimana supaya tidak terjadi api? Ya, oksigennya kita minimize menjadi 8% dengan gas inner. Sehingga segitiga api atau api terjadi hanya ada kalau hidrokarbon lebih dari 1% dan oksigennya lebih dari 10,4%. Makanya oksigen senantiasa dijaga maksimum 8%. Itu yang disebut dengan inner condition. Nah, itu tentang hal itu. Oke. Kemudian selanjutnya adalah sting. Ya. Kargo crude oil yang ada di Aframax tanker ini adalah kargo yang masih belum jadi minyak. Tentunya perlu dipanaskan. Nah, untuk itu perlu steam, pemanas dalam tangkinya atau oil. Nah, ini juga harus diperhatikan kontrol suhunya yang mengakibatkan bisa elektrostatis. Kemudian selain gas hidrokarbon, kargo tersebut juga menghasilkan CO2, karbon dioksida, dan juga mengandung toksit atau racun. Itu juga akan mempengaruhi flammability, explosion juga terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya, kenapa personal equipment itu menjadi bahaya di kapal oil tanker? Karena kalau kita memakai device yang tidak approved, ya, memakai kamera sembarangan, boleh menggunakan kamera di atas tanker, itu adalah initiative suicide. Jadi sudah ada approval bahwa ketika dia digunakan itu percikan cahayanya tidak akan menimbulkan api, tidak menimbulkan elektrostatis. Nah, nanti ada beberapa persyaratan di ISO Code, prosedur work to permit dalam pengoperasian beberapa alat equipment yang diizinkan di kapal. Kemudian otomatis mobile phone atau handphone yang itu apalagi ada kameranya, ya, itu tidak diperbolehkan. Kami sampaikan bahwa ada suatu kejadian kebakaran di terminal di Labuan di Malaysia sana. Yang pertama adalah karena petir yang menyambar sebuah kapal. Yang kedua adalah kru menggunakan mobile phone.
yang muatannya adalah very flammable. Dia terbakar dengan suhu minus 16 derajat. Nah, kita bisa bayangkan minus saja bisa terbakar, apalagi kondisi siang hari panas. Itu harus diperhatikan. Oke. Kemudian selain ini yang berkaitan dengan elektro, mobile phone, DPI, kamera dan sebagainya, ada beberapa tool lagi yang menunjang operasional kargo yang tidak di-approve. Contohnya, untuk mengukur muatan tidak boleh sounding, alat sounding sembarangan atau portable. Jadi harus memakai DPI, alat temperatur interface detector atau MNC. Nah, sebelum digunakan harus di connect dulu hardeningnya untuk menghilangkan elektrostatis. Kemudian beberapa alat hand tool seperti untuk pengelasan. Nah, di sana ada harus dilengkapi dengan sebuah alat yang namanya fishback arrestor. Fishback arrestor. Jadi untuk mencegah terjadinya umpan balik daripada elektrik atau api, sehingga baik yang tertinggi maupun yang ke bodi kapal itu bisa diartikan atau penetralisasi. Baik, kemudian bahaya yang berikutnya adalah aluminium equipment. Alat yang digunakan ini menggunakan aluminium, jadi dia bisa bereaksi atau bersinggungan dengan minyak bisa menjadi berbahaya. Jadi makanya setiap material di kapal tanker itu pipanya, kargo tanknya itu dikontrol dengan namanya compatibility. Ya, dia kompatibel dengan jenis minyak apa. Nanti di kapal ada sertifikatnya, ada manualnya dan sebagainya. Selanjutnya adalah anode. Ya, penting sekali ini dipasang di lambung kapal, terutama yang terendam di air, untuk mencegah karat dari dinding lambung kapal. Selanjutnya adalah selain bahaya hidrokarbon dan toksit di kapal, kita harus mengetahui inner gas itu sangat digunakan atau diperlukan di dalam tangki kapal, tapi juga berbahaya kalau kita tidak mengerti. Kalau sampai bocor, karena dia campuran dari mix gas, flue gas, ada yang dihasilkan dari boiler, ada dari main engine, bahkan ada dari inner gas generator. Jadi penggunanya harus betul-betul dikontrol, jangan sampai bocor ke atmosfer. Kemudian toksit, racun. Setiap kargo mempunyai gas beracun. Itu ada H2S, ada bensin, dan yang ada mercaptan dan sebagainya. Nah, yang perlu diperhatikan untuk mengkontrol ini, kita perlu mengenal alat-alat atmosfer kontrol kargo, ukur gas hidrokarbon dengan gas detektor, konten oksigennya dengan oksigeneter, oksigennya diukur dengan pressure. Nah, semua peralatan ini nanti adik-adik taruna akan ketemu di kapal. Tolong baik user dek maupun mesin harus tahu ini bentuknya seperti apa, gunanya buat apa, bagaimana kalibrasinya dan sebagainya. Nah, nanti ketika jadi officer, itu harus mampu mengoperasikan dan mengkalibrasi dari alat-alat. Kenapa alat-alat ini penting? Karena nanti akan berhubungan dengan praktek kerja untuk masuk ke pamrom, masuk ke balas, masuk ke kabupaten. Itu harus diukur dulu atmosfernya sesuai yang diizinkan, bisa mau tidak. Nah, ini sangat penting. Oke, selanjutnya bahaya yang harus diperhatikan lagi adalah ketika tadi kami sampaikan bahwa kapal ini selalu banyakkan sandar di SPM atau di tengah laut, itu yang harus diperhatikan adalah tentang cuaca, tentang angin. Ya,
Jadi dia tidak diikat seperti kapal di pelabuhan dengan tali depan, tali belakang gitu. Dia hanya diikat di depan dan biasa di belakang ada tabung yang ikutin pergerakan. Nah, ini harus diperhatikan kontrol anginnya dan cuacanya harus dikontrol. Kemudian lampunya, lightingnya. Oke, selanjutnya adalah enclosed space. Oksigen defisiensi di enclosed space itu harus diperhatikan. Nanti adik Taruna kalau masuk pamrom, hati-hati. Jangan hanya karena disuruh oleh bosun, pamen atau supervisor main masuk. Nah, di sana ada bahaya kekurangan oksigen, kelebihan gas hidrokarbon, ada toksit. Nah, jadi perlu izin khusus. Kemudian repair aktivitas yang dilaksanakan. Kemudian yang terakhir adalah nanti lagi-lagi saya akan menanyakan tentang satu contoh pertanyaan saya, pollution prevention ini contohnya di satu itu prevention pollution by oil. Nanti saya tanya di mana spesial area itu, bagaimana cara membuang limbah minyaknya. Nanti kalau tidak membaca, tidak tahu marpol, nanti cara menjawabnya akhirnya hanya asal itu. Jadi saya kasih contoh namanya untuk backup oil tanker setelah melakukan tank ini dimasukkan dalam slot tank, nanti residunya bisa dibuang ke laut melalui tata cara mengikuti marpol aneks 1 regulasi 34. Salah satunya adalah kapal tidak berada di spesial area. Yang kedua adalah kapal harus jalan. Yang ketiga, kapal harus mempunyai posisi lebih dari 50 nautical mile. Kemudian kapal harus mempunyai kecepatan minimum 7 knot. Kemudian intensitas pembuangan, jadi nanti tergantung kapalnya dibangun tahun berapa, yang jelas tidak boleh lebih dari 1 liter per 30 liter per 1 nautical mile, dan harus melalui atau passing ODM, Oil Discharge Monitoring. Nah, setelah ini saya berikan secara detail. Jadi nanti sebagai pemacu kisi-kisi untuk ada Taruna bisa lebih baik dan seterusnya. Baik. Nah, hal yang harus diperhatikan lagi selain tadi bahaya dari 20 itu, yang menarik dari cara mengoperasikan kapal Aframak adalah dari sisi stabilitas. Karena kapal ini panjang dan lebar, kemudian kebanyakan juga tankinya itu tidak lebih dari 12 tangki, dari 1 sampai 6 ditambah slot kanan kiri. Jadi kalau salah menempatkan matanya, itu akan menimbulkan kerusakan konstruksi. Sharing cost dan ini harus diperhatikan. Pembagian merata muatan dari depan ke belakang, kanan kiri harus diperhatikan. Baik kapal kosong maupun kapal isi. Itu cara pemuatannya. Contohnya mulai dari 1/4. Jadi 1 kaki semua dulu. Kemudian isi 25%. Kemudian 50%. 75% dari total up. Karena biasanya maksimum 95%. Nah, itu antara tangki yang satu dengan yang lain harus ada keseimbangan. Nah, berbahagialah kegiatan sekarang sudah untuk masalah stability di kapal sudah ada namanya loading komputer stabilitas, jadi tidak dihitung dan memasukkan volume, poin-poin
termnya sudah tinggal dimasukkan, nanti komputer yang akan menghitung. Nah, jadi tentunya supaya perhitungan secara akurat, kemudian 3 bulan sekali dilakukan sinkronisasi dengan klinik stability komplek. Kemudian nanti setahun sekali akan dilakukan verifikasi oleh kelas apakah perhitungan stabilitasnya ini betul atau tidak. Karena kalau nganggap enteng seperti ini, ya, pembagian muatannya tidak merata, artinya timbul patah di tengah. Ini di pelabuhan ini. Bagaimana kalau sedang belayar yang mendapatkan tension dari pounding, dari wave atau dari cuaca, weather yang kurang bersahabat, alun yang tinggi dan sebagainya. Kemudian selain stabilitas, yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara menghandle kargo. Ya, kapal ini menghandle kargonya seperti tadi saya sampaikan, tidak banyak di pelabuhan ini bisa menerima kapal sandar secara langsung seperti ini ya. Dan itu pun kalau dibuat terminal itu sangat mendorong dari kantor karena beratnya sangat tinggi, 15 sampai 18 meter. Jadi kebanyakan kapal seperti ini akan melakukan operasi bongkar muat di SPM atau di STS, ship to ship. Nah, tentunya kalau ship to ship ya harus diperhatikan dari sisi tadi cuaca, kemudian dari sisi tender, dari sisi keselamatan lingkungan dan sebagainya. Tapi untuk lebih detail di kapal adik-adik akan ketemu sebuah buku ISCOT, International Certificate of Tanker and Terminal, dan juga STS, Ship to Ship Operation. Nanti juga dijelaskan secara detail di ISM code di prosedur manual yang sudah diterbitkan oleh company masing-masing di dalam safety management system. Oke, selanjutnya ya, selain kargo, selain operasional kargo, stabilitas juga harus diperhatikan oleh officer dan engineer adalah maneuvering karakteristik. Ya, ini kapal besar, panjang, lebar, tentunya mempunyai kecepatan antara 14 sampai 16 knot. Kemudian lingkaran putar yang sangat besar. Ya, jadi manuver harus cukup waktu. Jadi kalau kapal-kapal besar begini tidak dikenal istilah 1 hour notice. Istilahnya aja 1 hour notice, tapi nggak cukup. Biasanya 3 jam sebelumnya sudah persiapan kamar mesin dan dianjurkan untuk mempersiapkan agar kapal bisa bergerak dengan baik. Terutama kapal begini kalau memasuki area traffic yang sangat heavy traffic seperti di Singapura sekali. Itu perlu kontrol baik dianjurkan dan kamar mesin harus ready, makanya harus sering tes safety device. Nah, jadi kapal ini dari maju penuh, kemudian mundur stop dan mundur, atau mundur penuh itu baru akan bisa berhenti sekitar 3-4 mil. Itu sangat jauh, bisa kita bayangkan kalau nakoda yang tidak hati-hati manuver di sini bisa tidak bisa berhenti. Jadi memang lama kalau sedang bergerak. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah tentang perawatan. Ya, di main deck ini kapal sangat lebar, di vapor untuk menjalankan vapor, gas hidrokarbon yang ada di tangki ini dikontrol dengan alat PV valve, bongkar dengan vakum valve. Jadi di sini ada level gauge, ada hidrolik untuk operasi balas. Nah, kalau ini adalah simbol helideck, jadi kapal helikopter bisa santai di sini. Jadi diperlukan sebuah budget yang tinggi supaya perawatannya
bisa terjaga dengan baik dari sisi waktu, dari sisi cleaning. Nah, ini harus dilakukan. Baik. Selanjutnya adalah kinerja sistem. Ya, tadi sudah kami sampaikan bahwa peraturan yang lama itu mewajibkan kapal yang mempunyai DWP 20.000 ton ke atas harus dilengkapi dengan kinerja sistem. Tapi sejak tahun 2016 ya, bahwa kapal chemical tanker pun 5.000 ton sudah ke atas harus dilengkapi dengan air gas system. Ya, biasanya dilengkapi dengan air gas system generator. Nah, dari penghasil air gas ini macam-macam, dari gas engine, boiler maupun dari air gas sistem air gas generator. Nah, kalau nggak salah tahun yang lalu Pak Sarul sudah memberikan presentasi tersendiri tentang air gas system. Jadi kami hanya mengulas sedikit tentang air gas system. Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa tanda utama adalah sistem pengaplikasian dari air gas system itu sendiri. Parameter yang diperhatikan contohnya apa? Contohnya oxygen analyzer, tank water seal, UV breaker, kemudian outlet, kemudian masing-masing distribusi unit gas ini ke kargo tank dikontrol dengan level gauge untuk mengetahui kadar oksigen yang ada di dalam bagi kargo kontrol dan sebagainya. Nah, prinsip kembali ke prinsip RGS bahwa sedapat mungkin konten oksigen sebelum masuk ke dalam tubuh adalah jangan lebih dari 5%. Kenapa? Karena ketika dimasukkan ke dalam tangki akan bercampur dengan gas karbon dan sisa oksigen yang ada di dalam tangki, otomatis dia kontennya akan naik juga. Bagaimana mengusahakan oksigen dalam tangki itu kurang lebih 8%. Makanya sebelum masuk ke dalam tangki ini di dalam mesin ada alat oksigen analyzer yang mana di sana akan dikontrol konten oksigen di intergas itu tidak boleh lebih dari 5%. Selanjutnya adalah manifold. Jadi perhatikan bahwa manifold adalah sebuah tempat di kapal tanker yang ada di maindeck yang mana terdiri dari pipa, kemudian connection yang berfungsi untuk menggabungkan atau mengkoneksikan antara loading line atau discharge line dari kapal menuju ke terminal atau ke kapal lain dengan diameter dimulai dari 4 pin, 6 pin, 8 pin, 10 pin, 12 pin dan seterusnya. Nah, ketika dua kapal atau kapal dan terminal perbedaan connection hostnya pada saat loading dan discharge dibutuhkan reducer. Reducer dipasang di sini supaya diameternya bisa menghubungkan antara dua perbedaan. Nah, tekanan flow chart, ya, tekanan flow ketika loading discharge disebut kalau ada flow pressure gauge dan seterusnya. Bahkan untuk kapal chemical itu kalau memuat sebuah kargo yang vapornya sangat-sangat danger, itu vapornya tidak boleh dibuang melalui laut, jadi dibalikan lagi ke darat, ada evaporator line supaya mencegah terjadinya explosion dan mengurangi pencemaran udara dan seterusnya. Bahkan di manifold sini juga ada koneksi untuk bunker, untuk koneksi untuk bilge dan sebagainya. Oke, yang perlu diperhatikan di sini adalah ada di tray. Jadi kalau buka selang, kalau dengan atau house connect pasti ada minyak yang tercecer supaya tidak jatuh ke main deck. Di sini ada di tray. Nanti kalau ada sisa di sini harus dimasukkan ke dalam slot tank. Ini perhatian terhadap pollution. Jadi yang kita bangun pada Adik Taruna ketika bekerja di kapal tanker adalah harus bukan hanya safety, tapi bagaimana mencegah explosion, mencegah fire, dan juga mencegah pollution.
harus segera ditanamkan, harus aware. Ya. Setetes minyak yang jatuh dari maindex, dari manifold, dari pipeline ke maindex itu sudah merupakan polusi. Bagaimana caranya supaya tidak polusi? Jangan sampai bocor. Kalau sudah bocor bagaimana? Yang harus dibersihkan dengan oil spilter, dimasukkan di dalam pompa. Baik. Kemudian kargo pamrok perlu diperhatikan. Katanya besar, tentunya pamroknya besar. Kargo pamnya besar. Kargo pam nanti di kapal ini akan menjadi tanggung jawab dari masinis. Dan kalau masuk di ruangan tertutup ini, pamrok yang termasuk ruangan tertutup akan menjadi tanggung jawab dari masinis besar. Biasanya pamrok akan sering masuk ke pamrok bersama pamrok. Juga kita tinggal, jangan sampai rumah kecil masuk. Bahayanya apa? Orang kadar oksigen harus 21%. Gas interferon harus kurang dari 1%. Toksik harus kurang dari 1%. Kemudian semua peralatan penunjang, PPE-nya lengkap, komunikasi bagus, akan dikeluarkan izin oleh Supervisor dan masa berlaku izin ini tidak lebih dari 8 jam. Itu sangat penting, harus diperhatikan. Kemudian lanjut adalah engine room. Tentunya kapal-kapal ini besar, ruangannya besar, manajemen juga besar. Kemudian ada engine cabin. Bisa diperhatikan di sana bagaimana cara meletakkan, tentunya diperlukan sebuah tool ya, atau peralatan untuk membuka pistol, ada palak injection dan sebagainya. Dan itu sesuai dengan kita melakukan sistem sudah berapa running hours-nya akan dilakukan dan sebagainya. Kapalnya besar, krunya juga akan tetap sama. Tidak akan lebih dari 30 orang. Kapal 20.000, 15.000 pun krunya juga sama. Jadi yang membedakan adalah ruangannya dan peralatan yang besar. Kemudian boiler menjadi alat juga yang sangat vital. Auxiliary engine yang sangat vital di kapal Abramat. Kenapa? Karena tadi semua muatan yang dibawa itu perlu dipanaskan. Karena boiler ini menghasilkan steam. Nah, ada hubungannya sama tadi presentasi yang disampaikan oleh Mas Daya. Bagaimana itu pentingnya fresh water generator. Jadi salah satu optimalisasi penggunaan boiler apabila air yang digunakan untuk memanaskan boiler itu menggunakan garam yang sangat kecil sekali. Jadi kalau fresh water generatornya bagus, nanti akan memproduksi air yang kurang bagus, akhirnya merusakkan boiler. Sehingga nanti yang dipelajari dari pelatihan ini adalah bagaimana mengoperasikan secara otomatis dan manual. Apa safety device-nya, bagaimana kontrol barannya, bagaimana kontrol volume airnya, bagaimana pressure safety valve-nya, kerja pada tekanan berapa, dan sebagainya. Kemudian bagaimana boiler water treatment-nya bagaimana, dan sebagainya. Oke, nanti bisa ditanyakan ke Mas Dayan pada saat kita tanya jawab. Ya, selanjutnya di anjungan, ya, rate navigation. Ya, saya akan banyak juga nanya di sini tentang peralatan navigasi. Kita ketahui bahwa kapal-kapal besar ini sudah canggih, tentunya peralatan navigasinya sudah memadai. Ada waktu stopping, radar stopping, GPS stopping, AIS, update, telegraf, kompas, peralatan cuaca, interfax, kemudian kita GPS dan sebagainya. Jadi khusus navigasi, adik-adik harus belajar di SOLAS chapter 5. Kemudian masing-masing peralatan ini pilih salah satu mana yang dikuasai.
Sering saya tanyakan apa itu GPS, apa itu radar. Jadi jangan hanya tahu singkatan Global Positioning System, but what is the function? What is the menu? Contohnya menunya apa aja? Bisa digunakan untuk apa fungsinya? Termasuk tahapan yang lain. Ya. Oke, ini orang-orang bule di sini ada masih officer cewek ya. Oke, selanjutnya adalah crude oil washing. Jadi kapal ini memuat kargo crude oil. Apabila kargonya sama, kemungkinan charterer atau terminal tidak mengenali adanya pengiriman. Tapi kalau kargonya berbeda, terminal tertentu sesuai tata kargo akan mengizinkan melakukan promosi itu adalah sebuah operasional terminal dengan menggunakan kargo itu sendiri. Jadi terminalnya bukan menggunakan air, bukan menggunakan laut, tapi menggunakan minyak disebut dengan crude oil washing. Perhatikan jenis minyaknya, kontrol juga sistemnya, database sistemnya, kemudian pompanya, dan masuk yang selanjutnya adalah kapal ini juga perlu perawatan yang memadai, itu seperti batuk karena muatannya banyak yang bisa dibongkar habis yang masih tersisa. Makanya kita perlu bersihkan dengan cara apa? Naikkan di dalam bibit, kemudian dibuang di pas, masukkan ke dalam sak-sak seperti ini. Dan ini namanya proses demaking. Ya, jadi setelah tadi global washing, kemudian kita ventilasi, kita ukur kadar atmosfernya, kita bisa diizinkan orangnya masuk. Bisa jadi satu kapal besar begini di dalam proses demaking perlu 100 orang. Jadi setiap tangki 10 orang. Kalau ada 10 tangki berarti 100 orang. Kadang-kadang bisa 9. Tergantung dari jenis muatan yang dibawa. Kalau kemudian lancar ya bisa menggunakan nggak banyak. Tapi kalau yang terlalu padat sangat banyak dan sekian lama nggak ganti muatan, wah bisa satu pas bisa 300 sampai 500 ton sendiri. Ya, banyak sekali. Dan ini tentunya perlu waktu, perlu biaya yang besar, perlu safety, ya, perlu keselamatan yang terkontrol dengan baik. Dari mulai pekerjaannya, peralatannya, caranya dan sebagainya. Nah, ketika sudah bersih dan dinyatakan gas spray, baru kapal itu memasuki docking. Ya, tentunya kapal yang besar jadi di Indonesia ini untuk kapal Aframat yang bisa docking di Indonesia hanya 2 tempat. Yang pertama di Batam, yang kedua di Lawan. Nah, yang tempat lain belum ada. Mungkin ke Singapura, ke China, Susunan dan oke. Baik. Ya. Jadi sudah tiba akhir dari presentasi kami. Kesimpulannya adalah bahwa kapal tanker itu adalah sebuah ukuran kapal tanker yang sangat diminati di dunia, yang sangat optimal dengan ukuran yang medium untuk mengangkut transportasi global. Kapal tanker diambil dari nama Freight Assessment System. Kemudian pelaut yang akan bekerja di kapal tanker Aframat ini harus memperhatikan dari sisi bahayanya,
Ya, dari tadi kita sampaikan 20 bahayanya. Kemudian yang menarik juga yang harus intensif diperhatikan adalah tentang stabilitas, cara mengelola kargo, pola geraknya, maintenance sedikit pentingnya, kemudian energi sistemnya, peralatan navigasi dan bernavigasi, crude oil washing, mapping dan docking. Kami berharap apa yang kita sampaikan kepada Rakyat Taruna bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Oke, kalau tadi kami tutup dengan kami buka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Sore-sore mandi di kali, ada itik habislah sudah. Cukup sekian seminar kali ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Jaga. Terima kasih Pak Kurniawan. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita buka session tanya jawab. Monggo silakan. Baik, terima kasih Kapten Bambang. Teman-teman sekalian Taruna, mari kita berikan aplaus. Kita kasih reaction aplaus dulu. Pada tidur ya. Ini mohon maaf Kapten Bambang dan Mas Ahmad dan Ibu Lora ini di Makassar sudah jam 12:30. Beberapa ada yang Waktu makan siang, Pak, ya. makan siang atau sholat zuhur dulu gitu. Mohon maaf. Jadi bagi teman-teman Taruna, terutama yang masuk dalam daftar seleksi, silakan bertanya kepada narasumber ini. Saya lihat tadi materinya luar biasa bagus. Bas Ahmad tadi terkait freshwater generator dan Kapten Bambang terkait Aframa tanker. Kalau untuk tanker memang peraturan SUP-nya memang ketat. Saya lihat memang terus untuk pencemaran lingkungannya juga dikendalikan juga. Ada banyak alat-alat tadi disebutkan banyak di paparan tadi di PowerPoint. PowerPoint tadi sudah saya share ke chat. Tadi juga sempat disinggung oleh Kapten Bambang bahwa pertanyaan nanti untuk seleksi kadet tidak jauh dari paparan yang tadi sudah disampaikan. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan. Tidak ada yang mau bertanya ini. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Izin Pak atas Ahmad Gunawan Pak. Silakan perkenalkan namanya, kemudian dari jurusan apa, kemudian polbid reguler atau mandiri, kemudian silakan ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Silakan. Izin terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya Pak. Perkenalkan nama saya Ahmad Gunawan. Saya dari Nautical Department dan saya dari jurusan polbid. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan dijelaskan ada beberapa tempat yang dilarang untuk melakukan pembuangan limbah, Pak. Nah, kenapa tempat tersebut dilarang, Pak? Mungkin itu dari saya, terima kasih. Ahmad Gunawan, pertanyaannya ke siapa nih? Kapten Bambang atau Bas Ahmad? Izin Pak, untuk Kapten Bambang, Pak. Oke, terima kasih. Oke, Bambang, kita cari pertanyaan yang lain atau langsung mau dijawab, Cap? Bisa lebih 1-2 pertanyaan dulu Pak, silakan. Terima kasih. Yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Ya silakan, Reza. Izin Pak, Taruna Madya atas nama Reza Rizkanto Suwardi, NIT 1942034, kelas Teknika 4B, program pola pembibitan. Izin bertanya Pak kepada Bas Ahmad tentang freshwater generator atau FWG.
apakah di FWG ada alat untuk mengukur layaknya freshwater itu digunakan untuk keperluan minum atau memasak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Reza atas pertanyaannya kepada Mas Ahmad. Izin satu pertanyaan lagi ya, Kak Bambang dan Mas Ahmad. Ya, silakan Pak. Silakan yang bertanya lagi, satu lagi sebelum narasumber menjawab. Satu orang lagi. Tidak ada sepertinya. Mohon kepada Kak Bambang dan Mas Ahmad mungkin bisa menjawab pertanyaan. Baik Pak, ya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Taruna Ahmad Gunawan, jurusan Nautika Polpit, atas pertanyaannya. Ya, Taruna ini sangat aware, sangat concern tentang pencemaran atau protection, prevention pollution baik di darat, di udara maupun di laut. Ya, tadi yang ditanyakan karena berhubungan dengan limbah, kita harus perlu jelaskan dulu. Jadi untuk pencegahan penyemaran yang berhubungan dengan industri maritim itu sudah diatur peraturannya melalui MARPOL, Maritime Pollution Regulation. Jadi ada, ya, mungkin kalau berkaitan dengan Aframak kita sebut saja limbah cair atau disebut dengan residu atau disebut dengan slop water atau disebut dengan oily water. Nah, terkait dengan ini mengacu kepada MARPOL Aneks 1 seperti tadi yang sudah kami jelaskan, sedapat mungkin tidak dibuang di laut. Kalau dibuang melalui tata cara atau regulasi yang sangat ketat. Pertanyaannya kenapa kok tidak boleh dibuang sembarangan? Yaitu karena yang disebut dengan oily water, ya, yang disebut dengan oily water itu minyak yang tidak bisa bercampur dengan air, otomatis akan merusakkan lingkungan. Siapa yang dirugikan? Tentunya air ini akan ada biota laut, yaitu ikan, rumput laut, plankton, dan sebagainya. Akan rusak ekosistem. Yang kedua, tadi kalau berkaitan dengan freshwater generator, ya bagaimana ketika kapal melintas sedang memproduksi freshwater, kemudian di daerahnya terdapat limbah, ya, cairan berbahaya terhadap minyak yang ada di lautnya, otomatis akan merusakkan sistem atau operasional dari freshwater generator dan tidak bisa menghasilkan air yang bagus juga. Nah, makanya di dalam konvensi internasional, di dalam MARPOL sudah dijelaskan tidak boleh membuang limbah sembarangan. Kalaupun dibuang harus melalui kontrol yang ketat. Baca di MARPOL regulasi Aneks 1 regulasi 34, dan nanti masing-masing safety management system akan mengimplementasikan, akan membuat prosedur tentang pitas limbah ke laut. Demikian Taruna Ahmad Gunawan jawaban kami. Terima kasih. Terima kasih semua. Puas jawabannya? Ada pertanyaan lagi? Mungkin untuk, kan ada beberapa daerah CAP seperti Mediterranean, terus Laut Baltik CAP. Kenapa daerah tersebut tidak diperbolehkan sama sekali CAP? Bagus. Jadi masih ada hubungannya. Tadi saya singgung adalah spesial area ya. Kamu harus ketahui lagi di dunia ini ada 10 spesial area. Di laut yang disebut dengan spesial area. Salah satunya adalah Mediterania, Baltic Sea, Black Sea, kemudian North European Water, kemudian Arabian Sea, dan sebagainya. Nanti kamu cari 10 itu. Nah, kenapa tidak boleh? Nah, di situ
background-nya adalah pertama kali adanya refinery atau penghasil minyak itu di daerah-daerah tersebut. Ya, tadinya satu sumur, kemudian jadi 1000 sumur, satu kapal tanker menjadi jutaan kapal tanker itu, akhirnya timbul polusi. Nah, laut tersebut tidak berhubungan dengan tidak langsung berhubungan dengan laut bebas seperti di Laut Cina Selatan, di Laut India, kemudian Laut Pasifik, Laut Atlantik dan sebagainya. Nah, otomatis pergerakan perputaran air yang ada di situ itu terbatas, sehingga ketika ada limbah yang mencemari daerah tersebut akan sulit untuk dikendalikan dan memerlukan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah tersebut komunitas ekosistem di lautnya, bahkan industri maritimnya di situ sangat luar biasa pesatnya. Jadi makanya harus dikendalikan dan sudah disetujui di konvensi tersebut hanya ada 10 spesial area yang ditetapkan. Demikian tambahan dari kami, Ahmad Gunawan. Untuk pertanyaan kedua, Mas Ahmad, silakan dijawab untuk freshwater generator. Baik, terima kasih untuk Taruna Reza atas pertanyaannya tentang apakah ada alat mengukur layak untuk ada generator untuk makan dan minum dan memasak. Yang sebenarnya air layak minum itu ada kriteria khusus ya yang harus dipenuhi. Salah satunya masalah pH ya. pH yang terlalu alkali juga tidak baik untuk tubuh. pH yang terlalu asid juga tidak baik untuk tubuh. Jadi pH normal biasanya sekitar 7 ya, pH netral itu ya. Dan juga ada namanya alat ukur TDS. Nah, ini TDS ini untuk mengukur semacam materi zat yang terkandung di air itu TDS biasanya sekitar di bawah 40. Biasanya air yang layak minum itu kita lakukan ada yang namanya water test kit ya. Jadi kalau freshwater generator itu kalau menurut saya itu air belum layak minum ya, karena masih merupakan proses, walaupun itu air distilat, tapi di situ ada campuran chemical yang kita pakai untuk mengurangi scale ya. Jadi itu perlu dicek lagi melalui freshwater test kit. Nah, itu di kapal biasanya ada untuk kitnya itu ya. Jadi misal air itu untuk diminum atau dipakai untuk memasak, nah itu sebaiknya konsentrat dosis dari chemical itu bisa ditiadakan. Nah, seperti itu. Semoga jawaban saya bisa paham ya buat kalian. Jadi intinya air freshwater generator itu belum layak untuk digunakan untuk memasak ataupun minum. Jadi saya kalau di kapal pool itu untuk minum disiapkan air khusus untuk minum seperti air galon ya. Yang sampai dari darat terpisah ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan Kade Reza dari Polri. Terima kasih. Tanyakan lagi. Terima kasih Kapten Babang dan Mas Ahmad menjawab pertanyaan dari Ahmad Gunawan dan Reza Rizkyanto. Sebagai informasi, 2 orang kadet tadi sudah merupakan calon kandidat yang akan mengikuti seleksi PT Kompas hari ini, Kep Bambang 16. Jadi mungkin kalau ini kan namanya sudah dicatat duluan seperti ini. Ya, untuk teman-teman yang lain ini juga menjadi aware bahwa semakin kita kritis, bukan ini ya, kritis bertanya, itu nanti user nanti akan langsung mengetahui, oh ini anak
mengetahui, ingin tahu atau memang seperti apa. Ya, nanti teman-teman yang kritis silakan nanti kalau ada pertanyaan. Lanjutnya setelah Ahmad Gunawan dan Reza Sekianto, ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Kalau yang bertanya itu utamanya lebih positif bahwa kita menunjukkan bahwa ada tingkat kepedulian ketika pengetahuannya. Izin bertanya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin memperkenalkan diri. Saudara Muhammad, dia atas nama Yandris dari jurusan Teknika Program Pola Pembibitan. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Mas Ahmad. Pertanyaan saya adalah bagian-bagian apa saja dari freshwater generator yang paling sering mengalami kerusakan atau yang membutuhkan perawatan lebih dibanding dengan bagian-bagian yang lain. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Taruna Yandris atas pertanyaannya kepada Bas Ahmad. Di belakang Yandris ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Siap. Izin Pak, Taruna Maju atas nama Novan Nada Putra Sapian, NIT 194203, kelas Teknika 4B, jalur pola pembibitan. Izin bertanya untuk Pak Mang FWG. Di FWG terdapat alat keselamatan atau safety device. Nah, di safety device tersebut, apakah terdapat pengujiannya, Pak? Dan gimana prosedurnya, Pak? Siap. Terima kasih atas pertanyaan saya, Pak. Terima kasih Novananda atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja kan dan Bas Ahmad. Silakan Pak saya menjawab. Terima kasih buat Kadet Yandris ya. Pertanyaannya bagian-bagian khusus peralatan alat freshwater generator ya. Dan untuk perhatian khusus dan perawatan khusus. Terus apa-apa aja alat-alat apa aja yang sering mengalami kerusakan ya. Biasanya kalau di freshwater generator itu semua alat ya perlu perhatian khusus ya untuk menjaga kondisi unit freshwater generator itu bekerja dengan baik, seperti pompa-pompa, injektor, dan freshwater heat exchanger itu sendiri. Dan perawatan khusus yang biasa kita maintain itu dilihat dari kondisi alat sendiri ya, maksudnya dilihat dari produksi, apakah produksi itu mulai berkurang atau malah tidak produksi sama sekali. Nah, itu bisa didiagnosa dengan melakukan perawatan berkala ya. Biasanya kalau di tiap perusahaan itu ada namanya PMS, Plan Maintenance System, di mana tiap-tiap bagian freshwater generator itu manual booknya itu sudah ada ketentuan misalnya freshwater generator plat atau cuk yang dirawat atau dibersihkan setiap 3 bulan sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, itu perawatannya menggunakan chemical. Lalu bagian-bagian yang sering rusak di freshwater generator itu sering pada pompa ya, pompa ejector pump. Ejector pump itu biasanya kikis ya karena air laut ya. Jadi kadang dia ada clearance antara impeller dan casing, nah itu bisa menjadi performance pompa itu sendiri berkurang. Lalu di sana ada juga ejector itu sendiri di dalamnya ada nozzle. Nozzle itu sering terjadi kotoran ya, kotor atau tersumbat. Nah itu bisa sering terjadi di kerusakan yang terjadi di freshwater generator itu sendiri. Kerusakan lain kemungkinan besar dari penanganan ya,
dalam penanganan dari bongkar pasang, nah itu seringkali tidak mengikuti prosedur dari manual book ya, seperti cara mengikat cover. Kalau model plat itu dia sudah ada ketentuan ya, sebelum bongkar dan sesudah bongkar itu sudah diukur berapa dia punya clearance yang harus dipenuhi agar tidak terjadi kebocoran antara packing itu sendiri. Seperti gambaran itu, lalu bagian-bagian lain yang perlu diperhatikan adalah pipa-pipa. Nah, pipa-pipa ini kadang sering jadi korosif ya, korosif. Bagian dalamnya itu mengecil ya, jadi performance tekanan yang disuplai dari injektor pom ke sistem itu berkurang. Hal-hal seperti itulah yang sering terjadi pada bagian-bagian unit freshwater generator system. Semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan Kadet Andres. Siap, terima kasih ya Pak jawabannya Mas. Baik, kalau ada pertanyaan lagi Andres? Siap untuk saat ini cukup. Baik, terima kasih. Baik, untuk Kadet Novan ya. Alat-alat keselamatan safety device, penguncian dan prosedur ya, alat keselamatan itu sendiri. Nah, alat-alat keselamatan yang ada di freshwater generator itu perlu juga diperhatikan, seperti halnya pressure yang namanya compound gauge. Nah, compound gauge itu perlu dikalibrasi ya. Kalau di kapal biasanya kita ada kalibrasi untuk pressure gauge. Jadi agar tujuannya untuk mengurangi kesalahan pembacaan ya. Kadang di situ ditulis jarum menunjukkan angka 0, tapi saat ada tekanan ya tentu saja masih menunjukkan pembacanya error ya. Salinity. Nah, salinity juga ini perlu dikalibrasi ya. Salinity sensor. Biasanya kalau kapal itu kita perlu perawatan membersihkan itu ya, sensornya itu tidak dengan menggunakan chemical atau membersihkan dengan air biasa agar sensingnya itu tidak rusak ya. Lalu alat-alat yang lain seperti CW valve, solidity valve, nah itu juga perlu dilakukan prosedur pengecekan berkala ya. Jadi alat-alat safety ini paling tidak kita melakukan rutin cek ya, rutin diuji apakah bekerja dengan baik atau tidak. Sebaiknya semua alat-alat ini kita cek sebelum kita melakukan pengoperasian freshwater generator. Pastikan kondisi itu safety device semuanya bekerja dengan baik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu jawaban yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan Kadet Novan. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Terima kasih Mas Ahmad atas explanation-nya. Ibu Laura, mohon izin apakah kita masih lanjut atau ada agenda selanjutnya? Oke, Bambang, izin. Sebaiknya kita isoman dulu Pak. Ya, betul Pak. Ya, soalnya 10 menit lagi kalau yang di sana sudah mau jam 12 ya. Tapi kalau boleh, mau izin saya ada 2 aja pertanyaan. Oh, silakan. Nah, yang pertama, untuk kadet ini kan sudah ada beberapa yang sudah kita kirim melalui surat resmi. Apakah bisa teman-teman kadet yang taruna yang lain yang tidak masuk ke dalam daftar itu mendaftar secara atau apply secara
mandiri gitu, ke perusahaan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa audiens di sini adalah taruna semester 7 dan 8 yang nantinya akan lulus menjadi perwira muda. Nah, apakah bisa nanti mungkin melalui forum ini atau mungkin melalui PowerPoint tadi sudah disampaikan Ibu Laura yang ada email dan segala macam, langsung bisa mendaftar atau bagaimana proses rekrutmennya untuk yang perwira muda ini, Kep Bambang atau Mas Ahmad? Itu aja pertanyaannya. Silakan. Baik, Mbak Laura atau saya yang jawab? Ya, Mbak Laura udah mempersilahkan saya untuk menjawab Pak Kurniawan. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama, apakah taruna diizinkan untuk melamar mandiri? Ya, kalau melamar mandiri diizinkan aja Pak. Kan, aksesnya cukup banyak, mau pakai email, mau pakai website, mau pakai kirim surat. Namun sejak kami mempunyai program KADEP dengan MOU, kami saat ini sesuai dengan jumlah kapal dan kebutuhan, kami memprogram KADEP itu sesuai dengan yang sudah terofisial terdaftar mengikuti tes di kampus. Nah, kalau untuk mandiri saat ini silahkan, tapi kami hanya bisa memasukkan ke database, kecuali nanti ada keperluan dari pihak third party. Tapi sampai saat ini third party belum ada yang minta KADEP. Nah, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, kami juga memfollow up untuk penerimaan kembali junior officer sama junior engineer, tapi kami fokuskan pada ex-kadet kami yang tadinya yang berada di kami itu ada kesempatan untuk melamar kembali. Kita program ada rekrutmen untuk ex-kadet yang akan diuji kembali, di-screening kembali, dan bisa ditempatkan menjadi junior officer atau junior engineer. Tentunya dengan seleksi yang ketat lagi, tidak semuanya punya kesempatan yang sama, tergantung dari hasil tesnya. Dan beberapa senior dari taruna ini sudah ada yang bisa balik di kapal-kapal kami. Tentunya setelah lulus seleksi, kita akan lakukan training kembali sebelum dilakukan penempatan di atas kapal. Demikian Pak, yang bisa kami jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Kep. Dan teman-teman tadi sudah mendengar ya penjelasan dari Kep Bambang. Jadi silakan mengikuti saja yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian mohon arahan, Kep, sebelum kita tutup ini, apakah nanti langsung sambung lagi dengan proses rekrutmen atau seperti apa? Iya Pak, kalau bisa hari ini sekalian kita selesaikan untuk tes tertulisnya Pak. Baik, di email yang diberikan ke saya, kadet tes virtual dilakukan setelah kuliah umum sekitar 1 jam. Link akan diberikan 30 menit sebelum tes dimulai. Apakah linknya dikirim ke saya atau di link ini atau seperti apa? Ya, nanti kita istirahat dulu 1 jam, kemudian kita akan masuk lagi ke link ini, Zoom ini, kemudian kita akan berikan on the spot. Kita berikan on the spot ketika partisipan dari DEK sama Nautika sudah mengikuti, kita akan berikan linknya. Syaratnya tolong masing-masing taruna harus mempersiapkan diri dengan signal internet yang bagus, kemudian dipastikan bahwa di laptop maupun di HP-nya bisa membuka Microsoft Forum. Microsoft Forum, kami akan menggunakan link dengan aplikasi Microsoft Forum. Terima kasih, Kep, penjelasannya. Tadi ya teman-teman yang terutama yang sudah masuk ke usulan,
agar disiapkan koneksi internet, dan tadi ada aplikasi Microsoft Word. Dan mungkin di Jakarta sudah mau jam 12, kita tutup saja sesi kuliah umum. Terima kasih kepada Ibu Lora, Kapten Bambang, dan Mas Ahmad atas kesediaannya memberikan kuliah umum yang luar biasa ini, materinya kepada Taruna PIP Makassar. Tepuk tangan dulu teman-teman. Demikian kami akhiri untuk sesi kuliah umum, dan link Zoom-nya tidak akan saya off-kan, tetap akan saya on-kan, karena nanti setelah ini akan disambung dengan proses rekrutmen. Demikian dari saya selaku host, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi Taruna kita isoma dulu, kemudian nanti yang terutama yang mau seleksi disiapkan apa tadi yang sudah disampaikan ya. Tidak usah live dari Zoom ini, tidak usah. Jadi disiapkan saja apa yang tadi disebutkan. Terima kasih bagi yang tidak mengikuti seleksi bisa keluar dari Zoom ini. Terima kasih partisipasinya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencet yang ini aja, Mas. Gambar fotokopinya. Kebetulan kayak Pak berbagi disuruh pusat dan bilang siang Pak, malam ini saya cuma dapat 10 Pak, karena kemarin kami olahraga. Jadi dan tidak ada hukuman yang lain Pak, kalau saya tidak sama juga punya pusat. Siang buka. PK santrinya. Gara-gara ibu ini. Iya betul itu juga. Harus kita tunggu lah. Bukan juga. Ada waktu di sini. Sudah di gua 300. Lihat tuh masalah. Ada, kami. Iya. Berarti kau yang ganti jadi ibu. Saya tuh jadi. Kenapa ini Rama Toban? Ketika